Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Dalam episode kali ini kita akan ngebahas atau membaca Yeremia pasal yang kelima. Seperti biasa, sebelum kita mulai semangat dalam membaca kitab ini, saya mengajak semua untuk berdoa. Ya, satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami di minggu ini. Kami akan baca Yeremia pasal 5, Tuhan. Berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami mendapatkan pembelajaran darinya, mendapatkan hikmat darinya, sehingga menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami, sehingga hidup kami di sisa ini bisa menyenangkan Tuhan. Yang satupun kami kau lalui, kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sebelum siapkan Alkitab kita, atau sebelum kita membaca, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu ya. Kita akan membuka, kita mencari di Alkitab kita masing-masing. Saya juga akan menunjukkannya kepada saudara. Yeremia pasal yang ke-5. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Ya, sudah ada bantuannya. Yeremia pasal yang kelima ya. Kita akan membacanya, saya akan membacanya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Perikopnya diberi judul Hukuman Tuhan Tidak Dapat Dielakkan. Ayat yang pertama. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak. Kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku, dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gersang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Ayat 11. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia kepadaku. Demikian firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu.
akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini kepada di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup biarpun gelombang-gelombangnya ribut. Mereka tidak dapat melampauinya. Tapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terhadap orang-orang fasik yang memasang jaringnya, seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikian rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semua ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Umatku menyukai yang demikian. Tapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Haleluya. Ya, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Apa yang kita baca di Yeremia pasal 5 ini adalah gambaran bagaimana keadaan Israel ketika Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi di saat dia masih usia muda. Yeremia disuruh Tuhan mengatakan kepada Israel, ya, kurang lebih, coba lihat jalan-jalanmu, ya, sepi, ya, tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Andai kata ada orang yang berteriak atas namaku, ya mereka hanya bicara kosong saja. Kurang lebih kalau kita tafsirkan ayat-ayat di awal Yeremia 5 tadi kurang lebih begitu. Kemudian Yeremia berpikir, ya iya juga ya. Tapi mungkin ini karena ini kelompok-kelompok masyarakat yang di bawah gitu, yang tidak berpendidikan, masyarakat marginal, ya tanda kutip, orang-orang yang memang tidak berpengetahuan. Mungkin kalau aku cari, aku jalan, aku datangi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dihormati, ya, entah itu imam, entah itu nabi, entah itu raja mungkin dan keturunan raja, para aristokrat, ya, orang kaya gitu ya. Mungkin aku bisa menemukan orang yang beriman dengan benar. Tapi ketika Yeremia mendatangi mereka semuanya, sama saja ternyata. Jadi orang-orang yang di bawah sama orang-orang yang di atas, maafkan saya, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa sampai orang yang dihormati dan dianggap pintar, ya secara keilmuan dalam hal ini agama, karena dalam agama Yahudi, dalam budaya Yahudi dan Israel, itu orang pintar itu ya disebut ya imam-imam atau nabi-nabi gitu ya. Itu ternyata kata Yeremia sama aja. Bahkan banyak imam-imam yang tidak takut akan Tuhan, bahkan nabi-nabi palsu banyak sekali yang menyuarakan suara-suara, katanya suara Tuhan, padahal itu bukan suara Tuhan. Dan ini adalah gambaran baik Israel maupun Yehuda yang seperti itu, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya memberontak kepada Tuhan, yang berkata dalam hatinya bahwa ya kami bisa melakukan apa saja. Ya, mereka menduakan Tuhan. Dalam bahasa yang kita baca tadi, saya menangkap dalam bahasa saya bagikan ya. Seolah-olah Tuhan berkata begini, kamu sudah beribadah kepadaku, ya, kamu sudah menikmati aku, tapi kamu keluar dari ibadah setelah menikmati aku, setelah bergumul dengan aku, setelah bersama dengan aku, kamu keluar dari rumahku, ya, terus kau mendatangi rumah pelacuran, ya. Jadi kau melacurkan diri dengan
perempuan-perempuan lain, ya. Kau memuaskan hasratmu dengan orang-orang lain, dengan Baal-Baal, dengan ilah-ilah lain, dan itu menyakitkan Tuhan. Dan itu yang dikerjakan oleh orang Israel. Faktanya yang saya dalami ketika saya mulai kembali berkhotbah dari Yeremia, karena minggu lalu saya juga berkhotbah, hari Minggu lalu saya berkhotbah dari Yeremia. Khotbah saya beri judul Orang Percaya di Akhir Zaman, dilekatkan namun tak mau melekat, ya, dari Yeremia pasal 13, ya, saya khotbah di minggu lalu. Itu orang-orang Israel dan Yehuda berpikir bahwa nggak apa-apalah mereka menyembah Baal, toh bangsa-bangsa lain juga demikian. Tapi bangsa-bangsa lain itu meskipun menyembah banyak Baal, mereka punya Baal yang utama, yang paling tertinggi, yang paling dihormati. Ya, kita nyembah Baal nggak apa-apa, tapi Tuhan Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita, itu tetap kita tempatkan dalam posisi yang utama. Tapi mereka melakukan sinkritisme, penyembahan kepada Baal-Baal lain. Dan itu menyakitkan hati Tuhan, sebab Tuhan sudah berkata lewat Tauratnya bahwa aku adalah Allah yang pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi itu tidak mau dilakukan oleh orang Israel, tidak mau dilakukan oleh orang Yehuda. Mereka terhisap dengan dunia, mereka mengikuti alur berpikir dunia, ya. Mereka tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata kemudian, kalau kita baca tadi, apakah aku tidak marah terhadap bangsa yang seperti ini? Yang sudah kubawa, kuberikan tempat yang terbaik, tapi mereka melupakan aku? Apakah aku tidak dendam dengan perbuatan bangsa yang sudah kuberkati, yang mengkhianati aku? Maka kalau kita membaca, sampaikan ini kepada Israel, ya, kepada Yeremia. Tuhan berkata, nanti karena kau melakukan aku seperti ini, aku akan mendatangkan bangsa yang dari jauh sekali untuk menghancurkan. Dan itu yang terjadi, ya. Akhirnya Tuhan mendatangkan yang namanya Assyria atau Asyur, Imperium Asyur. Itu adalah kekuasaan dunia kuno zaman itu. Itu jauh sekali Bapak Ibu, ya. Posisinya ada di daerah Irak, ya, di daerah Iran, dengan Israel itu ya di timur, ya, atau di wilayah timur laut gitu, ya. Jauh sekali. Tapi bangsa Asyur ini akhirnya menyerang Israel dan menghancurkan Israel. Benar-benar dihancurkan. 10 suku yang ada di utara, karena kita dalam konteks Yeremia, Bapak Ibu harus paham bahwa Israel sudah pecah menjadi dua pasca Salomo. Ada 10 suku di atas mendirikan negara Israel yang kemudian oleh orang Kristen yang belajar Alkitab, para teolog, dikatakan Israel Utara, gitu ya. Kemudian ada 2 suku di selatan, Yehuda dan Benjamin, yang membentuk kerajaan Yehuda. Ya, mereka sudah berpisah menjadi 2 kerajaan begitu. Dan Israel Utara ini dihancurkan oleh Asyur. Semuanya hancur. Orang yang punya darah Israel itu semuanya dibuang, diasingkan ke negeri-negeri lain, terserak ke seluruh dunia, diaspora bahasa sekarangnya, ya. Sehingga akhirnya ya mereka susah sekarang ini ditemukan identitas mereka karena mereka sudah terserak ke dunia. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa ada orang Israel yang akhirnya menjadi nenek moyang suku Batak, ada orang Israel yang kemudian menjadi nenek moyang suku Minahasa di Manado, ya saya mungkin saja bisa menerima gitu ya, karena mereka memang terserak kemana-mana dan kawin campur dengan suku-suku setempat, ya, sehingga darahnya rusak memang, ya. Memang kalau dicek DNA mungkin saja masih punya darah DNA, ya. Ada satu teman saya, karena diberkati Tuhan, dia bisa cek DNA, karena tes DNA itu masih lumayan mahal kan gitu ya, tidak bisa dilakukan oleh orang biasa gitu ya, ada effort atau biaya yang cukup lah, ya. Dia tes DNA, ya, terus akhirnya dari hasil tes DNA dia punya darah Israel sekian persen. Kecil memang, minoritas memang, ya, tapi dia punya darah Israel. Artinya nenek moyang di atasnya itu kan orang Israel yang akhirnya kawin campur dengan suku-suku di Indonesia. Mungkin setelah berpuluh-puluh atau berbelas-belas generasi lahirlah teman saya ini yang ketika dicek DNA-nya masih punya darah Israel. Nah, saya nggak tahu, saudara, apakah di darah saya ada darah Israelnya, karena saya belum cek atau tes DNA, ya. Mungkin nanti kalau sudah murah, bisa saya dapatkan di klinik-klinik yang dekat rumah, gitu ya, dan hasilnya sangat presisi, ya, saya tergoda juga, ya, pengen tahu aja, siapa tahu saya punya darah juga darah Israel, gitu ya. Ngarep banget, saudara, ya. Ya, intinya, terserak, hancur. Dan ketika hancur, Yeremia mengingatkan juga Yehuda untuk melihat itu, ya.
saudaramu ya hancur, ya maka bertobatlah. Tapi orang-orang Yehuda sama saja, dari orang-orang yang biasa yang mungkin tidak tahu apa-apa, yang kerjanya di lapangan, sampai para aristokrat mereka, para orang berilmu, orang beragama, imam-imam bahkan, nabi-nabi bahkan, itu mereka tidak sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan. Mungkin mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka sinkritisme tadi, ya, masih memiliki ilah-ilah lain dalam hidup mereka. Menempatkan Tuhan seolah-olah terutama, secara tampilan luar seolah-olah utama, karena mereka menyembah dan menempatkan Elohim Adonai lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi itu saja menyakitkan hati Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau disaingi oleh apapun. Meskipun saingannya itu prosentase di hidupmu hanya kecil sekali, hanya 0,00 sekian persen, Tuhan tidak berkehendak. Nah saudara, akhirnya Tuhan hancurkan, Tuhan binasakan. Di ayat-ayat terakhir Yeremia 5 tadi. Nah, kemudian banyak orang Kristen berkata, ini kan di Yeremia, bukan di Perjanjian Baru. Padahal orang Kristen tuh punya lagu bahwa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya sama. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Kita kan punya iman begitu. Tapi orang Kristen yang menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, itu mengatakan secara sadar nggak sadar bahwa Tuhan di PL dan Tuhan di PB beda. Ini ironisnya gitu ya. Jadi kalau Tuhan tidak berubah dan kita menyembah juga dan mempercayai Allahnya Israel adalah Allah kita, Elohim Adonai itu juga Tuhan yang sama, yang datang ke dunia dalam ragam manusia Yesus Kristus. Lalu kenapa kita bisa mengatakan bahwa dia dulu di PL beda dan di PB juga beda? Nah dia berubah dong berarti. Nggak gitu saudara. Makanya banyak orang itu membaca itu karena tidak pernah membaca Alkitab dengan lengkap gitu. Itu makanya tadarusan ini saya buat. Bapak Ibu saya ajak sengaja untuk membaca dulu Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru lebih enak didengar telinga. Ya. Kasih karunia, pengampunan, dan lain sebagainya gitu. Tapi yang dipahami orang Kristen kebanyakan ya seperti itu. Ya pokoknya dosa aja nggak apa-apa kali ya. Ya nggak mungkin lah kita sempurna di dunia. Manusia di dunia ini kan manusia yang penuh dengan salah. Dosa itu wajar lah. Tapi kita minta ampun aja. Pendeta kita kan ngajarin gitu, kalau dosa minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Pendeta kita kan ngajarin kalau kita minta ampun sama Tuhan, pengampunan Tuhan tuh 70 kali 7. Tadi tiada batas. Jadi udahlah, hidup dunia tuh ngalir aja. Ikutin aja gitu ya. Kalau berdosa tinggal minta maaf gitu ya. Nanti kalau udah mau mati ya, nafas terakhir tinggal minta maaf sama Tuhan, maka kita akan diampuni. Jadi seolah-olah itu tidak penting, tidak urgent untuk menjaga hidup yang kudus sebagai manusia Kristen di era modern, di era akhir zaman ini. Makanya saya bilang, sampai level pendeta, bahkan sampai ke jemaat, itu seolah-olah mengulangi apa yang sedang terjadi di zaman Yeremia. Di zaman Yeremia hidup, orang-orang percaya biasa, sampai kalangan imam dan nabi-nabinya, itu tidak menjalankan kebenaran dengan sungguh. Dan ini terulang kembali. Saya selalu percaya kata orang sejarah selalu berulang. Entah kenapa gitu. Karena mayoritas orang itu tidak pernah mau belajar dari sejarah. Ya. Kita tahu peperangan itu akan melukai banyak orang. Pemimpin negara yang akhirnya memutuskan untuk membawa negaranya berperang dengan negara lain, itu pemimpin yang mestinya belajar dari pemimpin-pemimpin dunia terdahulu. Bahwa peperangan itu di sepanjang sejarah zaman itu melukai dan menyakitkan dan menyusahkan rakyatnya. Kita tahu Perang Dunia Kedua. Bagaimana para pemimpin yang ada di saat itu, Eisenhower lah, terus juga Hitler lah, Mussolini lah, Kaisar Hirohito lah, ya. Terus juga Winston Churchill lah, ya. Semua pemimpin-pemimpin Eropa, dunia saat itu kan memerintahkan berperang satu dengan lainnya. Dan yang terjadi yang susah siapa? Rakyat. Rakyat yang tidak punya daya apa-apa, tiba-tiba terhisap. Yang mati kebanyakan rakyat. Prajurit yang berperang yang mati ada, besar iya, tapi kebesaran atau yang menjadi korban paling besar adalah rakyat yang tidak berdaya dan tidak ikut perang. Ibu kehilangan anak, istri kehilangan suami, ya. Keluarga yang sudah tua mati karena rumahnya dihancurkan oleh bom. Kalau kita membaca tentang Hiroshima Nagasaki, bisa bayangkan tuh.
orang-orang yang tinggal di kota Hiroshima Nagasaki itu semuanya tiba-tiba mati, radiasi nuklir. Sakitnya mungkin tidak mati langsung, tapi sakitnya kemudian dialami karena radiasi itu. Ya, berapa puluh atau mungkin ratusan juta manusia yang mati di Perang Dunia ke-1 dan kedua. Tapi hal itu diulangi lagi sama hari-hari ini. Pemimpin Rusia dan Ukraina, apapun alasan mereka. Ya, mereka mungkin membela diri, punya argumentasi. Tapi memerintahkan angkatan perangnya untuk menyerang satu dengan lain. Ya, mereka mengulangi kesalahan yang sama yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin dunia terdahulu. Sejarah selalu berulang, saudara. Maka saya suka belajar sejarah makanya. Saya suka baca. Dari zaman dulu ya, dalam artian zaman saya masih kecil, saya suka baca sejarah dunia, bahkan kerajaan-kerajaan. Cerita kerajaan Majapahit, bagaimana Gajah Mada ya bisa menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang besar saat itu. Itu kan dengan peperangan. Ya. Hampir-hampir nggak ada. Semua dengan peperangan. Bahkan seringkali digambarkan gitu ya dalam sadar nggak sadar, misalnya contoh Islam berkembang di Indonesia dengan damai, enggak dengan perang, Pak, Bu, ya. Ketika kerajaan Islam pertama di Jawa itu akhirnya membuat Jawa menjadi Islam, itu memerangi kerajaan-kerajaan lain yang bukan Islam. Ya, tapi yang disampaikan, yang dinarasikan kan Islam membawa damai. Sama Kristen juga ketika masuk ke Indonesia ini, itu bukan dengan damai. Memang ada misionaris, mungkin saja misionaris itu tulus gitu ya, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang pribumi saat itu. Tapi misionaris yang masuk itu ya disupport dengan, kita tahu ya, VOC. Dalam hal ini badan ekonomi Belanda yang mau menguasai Nusantara. Ya, begitu juga dengan Portugis, dengan Spanyol, ya, yang masuk ke Indonesia. Injil memang disampaikan, tapi Injil disampaikan dengan bukan cuma cara damai, tapi dengan cara kekerasan. Sehingga akhirnya orang Indonesia itu ya benci sama, kalau kita ngomong ya, benci sama Londo, sama orang bule gitu ya. Tradisinya gitu kan. Akhirnya juga penolakan cukup besar terhadap kekristenan di Nusantara, dalam hal ini di Jawa misalnya. Karena ya masuknya dengan cara kekerasan. Memori itu yang terus dibagikan. Ya, saudara kita yang seberang, yang mayoritas berkata, Kristen dengan kekerasan, kita dengan damai. Sebenarnya omong kosong, dengan perang juga. Ya. Tapi kita ngulangi terus. Kita nggak belajar di sejarah, sehingga akhirnya sekarang ini di dunia modern, cara kita menjadi terang dan garam bagi dunia juga dengan kekerasan. Kita berkata ajaran agama kita benar, yang lain itu benar-benar sesat dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ketika menginjil itu ngomongin ajaran sesat ini, tidak mengajarkan kabar baik. Sehingga akhirnya jemaat yang kita dengar, yang kita mendengarkan kita, itu taunya agama lain sesat. Ya, tapi sebenarnya nggak tahu kedalaman kebenaran agama yang dia anut, yakni Kristen itu. Ya. Nah, saya menyikapi ini, tapi faktanya orang-orang suka hal-hal seperti itu. Orang-orang di luar sana tuh suka dengerin kejelekan agama lain, tapi tidak diimbangi dengan memperdalam iman agamanya supaya dia tahu kebenaran yang sejati itu. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen itu ya lebih paham ayat-ayat kitab sucinya agama lain daripada hafal atau menghayati ayat-ayat dalam Alkitabnya. Mungkin ada, tapi ayat-ayat yang dipahami di Alkitab itu yang dia gunakan untuk menyerang agama lain. Nah, ini bahasa orang Betawinya katrok, saudara. Ya, ngaco. Ya. Makanya saya ketika terpanggil melayani Tuhan, saya tidak mau bermain di situ. Ya, saya secara pribadi tidak pernah berusaha membuat pengajaran atau konten apapun itu untuk menyerang agama lain. Ya. Saya hanya mengajarkan apa yang saya imani, bagaimana saya imannya bertumbuh, bagaimana saya lebih mengenal Tuhan, itu yang saya bagikan kepada orang yang mau mendengarkan saya. Sehingga orang kalau sudah tahu kebenaran sejati, orang kalau sudah mengalami Kristus secara pribadi, dengan apa yang saya tekankan,
Nanti mau ajaran agama lain mengganggu dia, menyerang dia, dia nggak akan tergoda, dia tidak akan patah imannya, dia tidak akan menjadi sesat karena dia sudah punya kebenaran. Tapi kalau kita ngurusin agama orang, kita lebih paham ajaran agama orang daripada iman kebenaran kita sendiri. Yakinnya orang Kristen seperti ini ya tidak mengenal Tuhan. Ya Tuhannya siapa? Yesus. Rumah ibadahnya apa? Gereja. Kapan ibadahnya? Hari Minggu, cuma tahu itu doang. Kitab sucinya apa? Alkitab. Tapi nggak tahu kebenaran. Dan orang-orang seperti ini, orang Kristen seperti ini, maafkan saya saudara, prosentasenya jauh lebih besar daripada orang Kristen yang tahu kebenaran. Maka akhirnya saya menyadari ini. Dulu saya agak radikal gitu. Dalam artian, orang Kristen ngapain diinjili? Orang Kristen ngapain diajar gitu? Kita fokuslah menginjil orang lain supaya orang lain menjadi Kristen. Dulu otak saya dipengaruhi seperti itu. Maka di awal-awal pelayanan saya fokus kepada penginjilan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi setelah saya berpikir, saya mendalami, saya terjun dalam pelayanan, ternyata ketika saya berdiri di mimbar Tuhan di gereja, orang-orang Kristen yang dengarkan saya ternyata nggak tahu apa-apa soal iman Kristennya. Yang dia tahu cuma sesuatu saja, satu sisi saja. 1%, 10% lah dari iman Kristen. 90%-nya zong, nol. Saya bilang bahaya nih. Ya, orang Kristen yang begini. Yang memahami, yang penting beriman kepada Yesus. Sekali percaya, tetap selamat. Sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di zaman Yeremia. Yang mereka berpikir, kita nggak mungkin binasa lah. Tuhan nggak mungkin tinggalkan kita lah. Kota Yerusalem nggak mungkin dihancurkan lah. Bait Allah mana mungkin dihancurkan, ada Shekinah glory di situ. Kenapa? Karena kita masih menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Meskipun faktanya mereka punya baal-baal ilah-ilah lain. Tapi akhirnya Tuhan berkata, apakah aku seperti itu? Apakah aku tidak menendam dengan bangsa yang berpikiran seperti ini? Yang menduakan aku, yang berjinah? Yang mengkhianati aku? Dan akhirnya Tuhan murka. Israel Utara hancur oleh Asyur. Nggak lama kemudian karena Yehuda nggak mau bertobat, dihancurkan juga oleh Babilonia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang kekasih, baca nggak tadi Yeremia 5? Apakah Tuhan yang melakukan hal itu kepada biji matanya, umat pilihannya yakni Israel, tidak akan melakukan hal yang sama kepada kita, anaknya hari ini, 2023? Karena Tuhan tidak berubah. Cuma bedanya ukurannya zaman dulu, detil banget itu, ada Taurat, 613 aturan Taurat yang harus ditaati oleh orang Israel. Ketika manusia tidak mampu mengerjakan semua itu, akhirnya Tuhan berikan kasih karunia. Kenapa Tuhan berikan hukum 613 itu? Karena Israel saat itu memang belum tahu apa-apa. Dia baru keluar dari Mesir, ratusan tahun di Mesir. Nggak tahu apa-apa bagaimana menyembah Tuhan itu. Belum ada aturan tertulisnya. Abraham, Ishak, dan Yakub cuma mengajarkan, Tuhan kami, Elohim Adonai. Tapi bagaimananya menjadi orang yang menjadi penganut Elohim Adonai, nggak ada aturannya. Makanya baru muncul hukum Taurat di zamannya Musa. Diaturlah spesifik. Tapi ternyata orang Israel berpikir yang penting melakukan semua tadi secara lahiriah. Hatinya tidak. Yakinnya nggak ada yang bisa mengerjakan semua itu. Karena inti dari pengajaran Taurat mereka tidak dapatkan. Datanglah Tuhan menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia ini Tuhan yang sama yang disembah oleh perjanjian lama, yakni Elohim Adonai kan. Artinya apa? Nggak mungkin dia berbeda. Cuma dia memberikan kemudahan. Kalian selamat bukan karena hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat lagi. Kalian tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kalian akan kuberikan kasih karunia. Selama kalian percaya kepadaku, kalian tidak akan binasa. Kata Yesus kepada kita orang percaya. Tapi percayanya gimana? Cuma dengan mengaku lidah dan mulut saja, Yesus Tuhan Juru Selamatkah? Sebatas itukah? Selama kita masih menyebut Yesus Tuhan, terus hidup kita bisa blangsatan, bisa ngelakuin apa saja, dan Tuhan tidak akan murkakah? Kita hidup duniawi, terus Tuhan tidak marahkah? Perhatikan, anak bungsu yang akhirnya tergoda untuk hidup duniawi, meminta haknya. Bapaknya kasih. Tapi ketika dia jauh dari bapaknya, dia habis. Dia nyaris habis dan mati dalam kemiskinan. Tadinya punya segala-galanya, sekarang hanya jadi pegawai yang jagain babi, ternak babi. Dan makanan dari babi itu yang dia makan juga. Tapi dia bertobat, aku kembali ke rumah bapakku.
Maka ketika bapaknya melihat dari jauh, dipeluk, dikasih cincin, dikasih jubah, dipulihkan lagi. Tapi pertanyaannya memang tidak ada cerita di situ. Ya, tidak ada lanjutan ceritanya. Tapi Bapak Ibu bisa pakai logika. Kira-kira si anak bungsu ini bisa kurang ajar lagi nggak ke depannya? Berani nggak kurang ajar lagi dengan bapaknya? Minta haknya dia. Haknya dia sudah diberikan oleh bapaknya. Dia nggak punya hak lagi. Maka saya percaya si anak bungsu ini di sisa hidupnya, di rumah bapaknya, akan menjadi anak yang baik. Anak yang menyenangkan bapaknya. Dia tidak lagi tergoda dengan duniawi. Semestinya seperti itu kita orang percaya. Bapak Ibu, sekarang kita percaya kepada Yesus, tapi berusahalah senantiasa hidup menyenangkan Dia. Kasihi Dia dengan sungguh, kasih sesamamu manusia. Lakukan itu, mulai dari hal kecil. Artinya apa? Kita mengarahkan diri untuk tidak hidup sama seperti manusia dunia lainnya. Kita masih punya bisnis yang sama dengan mereka, tapi cara bisnisnya beda. Kita masih hidup di lingkungan yang sama dengan mereka, tapi pola pikir kita dan sikap kita beda dengan mereka. Itulah yang Tuhan mau. Kita jadi terang dan garam bagi dunia. Hari ini, Bapak Ibu, biji mata Tuhan, saya sudah membagikan apa yang saya dapatkan dari Yeremia pasal 5. Bahwa ketika kita keras hati, sombong, hukuman dari Tuhan tidak akan Tuhan tahan-tahan ditimpakannya pada kita. Sebab Allah yang kusembah, Tuhan yang kusembah, Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kusembah dalam nama Yesus Kristus. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Prinsipnya sama. Dan kita sekarang, yang sebagai Kristen, menghidupinya dalam iman Kristen kita. Kita diselamatkan bukan karena hebat kita, karena kasih karunia Tuhan. Maka sebagai responnya, karena Tuhan sudah baik sama kita, belajarlah untuk melekat pada Tuhan. Jadi carang anggur yang melekat pada pokok anggur. Jadi anak yang mau benar-benar hidup dalam naungan dan menyenangkan Bapaknya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi, diberkati oleh sharing saya yang saya dapatkan dalam pembacaan Yeremia pasal 5 ini. Dan semoga doa saya kita semua menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Paling tidak ketika nanti kita mengakhiri hidup sebagai manusia, kita akan disambut oleh Tuhan dan Tuhan berkata, "Ku bangga punya anak sepertimu." Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang mau terus belajar bersama saya ya, The Way. Bapak Ibu bisa ikut join dalam membership di YouTube ini ya. Per Maret nanti saya akan mengajar di sekolah Alkitab yang via membership gitu ya. Jadi live di YouTube, tapi yang bisa mengakses hanya yang mendaftar jadi membership. Per bulannya 49.000. Sebelumnya kita sudah bikin sekolah Alkitab dan orang yang Bapak Ibu yang mau mengikuti, Bapak Ibu dikenakan biaya pendaftaran 100.000 per bulan. Ya. Dan saya ingin mempermudah dengan menggunakan teknologi yang ada dengan live di YouTube, tapi hanya member saja ya yang mengikuti, biayanya 49.000 gitu ya, lebih murah daripada sebelumnya. Tentu
Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa itu bukan berarti kami mencari uang di sini. Kita buat membership saja karena saya kepengen yang mengikuti pembelajaran ini memang orang-orang yang mau belajar semata, bukan orang yang mencari salah benar dan akhirnya berdebat panjang lebar. Saya bukan takut berdebat, saudara. Cuma ya masalahnya kalau di media sosial itu yang berdebat dengan kita itu saya nggak kenal orangnya. Jadi kalau saya ladenin nanti bisa panjang dan jadi batu sandungan. Kalau saya nggak ladenin pun, itu sebenarnya kalau mereka menyerang pemahaman iman saya nggak berapologet juga nanti bisa dicap, wah saya tidak menguasai materi gitu ya. Jadi saya menghindar dari perdebatan per sekarang ini ya, di YouTube atau dimanapun ya. Saya hanya mengajar yang spesifik di membership ya, sehingga paling tidak kalau ada yang nanti mau berdebat dengan saya ya mereka sudah bayar gitu. Ya, jadi kalau sudah bayar dan mau berdebat berarti kan motivasi mereka memang mau belajar gitu ya. Kalau berbeda pandangan kan wajar untuk mencari kesamaan ya, mencari konklusi, kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya berbeda pendapat nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling tidak saya bisa menfilter karena biasanya orang-orang di luar sana yang cuma mau mendebat aja itu nggak pernah berkorban dan bahkan nggak ngelakuin apa-apa. Cuma mereka paling pinter aja gitu ya. Sepertinya paling pinter aja gitu ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ya perhatikan aja siapapun di channel manapun, di program manapun yang mengkontra ya, netizen yang mengkontra itu rata-rata ya orang-orang yang memang saya yakin tidak ada apa-apa yang mereka lakukan. Mereka cuma pikiran negatif, nyerang orang saja ya. Dan saya selalu berusaha untuk tidak berbuat seperti itu ya. Jadi ayo Bapak Ibu ikut join, sudah lumayan ada puluhan yang sudah jadi membership di tempat kita ya. Setiap hari, setiap minggu ada program yang hanya khusus buat member dan nanti per Maret kita akan mulai sekolah Alkitab, materinya eskatologi, doktrin akhir zaman. Keren banget Bapak Ibu ya. Jadi silakan tinggal cari klub link joinnya, terus Bapak Ibu tinggal daftar di situ, semudah itu nanti Bapak Ibu bisa setiap materinya akan dapat mengikutinya. Nah, sekolah Alkitab ini nanti hari dan jamnya saya akan tentukan kemudian, sehingga pas jam itu Bapak Ibu bisa ikutin live streamingnya, jadi bisa bertanya langsung, berdialog dengan saya. Ya, andai kata nggak sempat pun Bapak Ibu bisa mengikuti program itu kapan saja. Kalau yang kemarin-kemarin kalau nggak ikut kelas nggak bayar 100.000 kan nggak dapat materinya. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang ini jadi membership kami, Bapak Ibu nggak bisa ketemu sama saya pas live streamingnya, kan materinya tertinggal di YouTube ini. Sehingga Bapak bisa mempelajarinya juga, nanti kalau ada pertanyaan bisa disusulkan ya di kelas-kelas berikutnya. Gitu ya saudara ya. Semoga apa yang kami lakukan ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak dari Yeremia 5 ini. Mampukan kami agar jadi pelaku firman bukan semata cakap jadi pendengar firman. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, ampuni segala dosa kami, dan hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all. Haleluya.